Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ji'nahum bikitabin fassanahu ala ilmin hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Wa yaqulu aidan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaran malaikat Jibril dan berpahala bagi orang yang membacanya. Salah satu fungsi Al-Qur'an adalah membimbing umat manusia kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam perkembangannya, generasi muda Islam sekarang mulai jauh bahkan asing dari Al-Qur'an. Hal ini tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh generasi muda Islam. Di antaranya adalah arus globalisasi, ideologi-ideologi kontra Islam, sehingga dampaknya tentu ini akan mempengaruhi pola pikir generasi muda Islam. Realita lain yang cukup memprihatinkan sekarang ini adalah rendahnya semangat generasi muda Islam untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, oleh sebab itu, interaksi generasi muda Islam dengan Al-Quran merupakan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini pada acara program tutorial pendidikan agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Kiai Haji A'am Abdus Salam MPD. Beliau merupakan dosen senior pendidikan agama Islam dan juga menjabat sebagai Ketua Advisi Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam seluruh Indonesia. Selamat siang Pak Kiai. Selamat siang. Semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Pertama-tama mungkin Pak Kiai bisa dijelaskan bagaimanakah kedudukan Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Terima kasih atas kesempatan untuk berdialog seputar Al-Quran dan interaksinya di kalangan para mahasiswa dan atau remaja milenial hari-hari ini. Mengenai fungsi hidayah Al-Quran, justru itulah fungsi utama Al-Quran atau misi utama Al-Quran. Al-hidayah atau hudan pada dasarnya memiliki makna irsyadun ma'alutfin, bimbingan yang disertai kelembutan. Begitulah hadirnya Al-Quran dalam membimbing manusia. Ya. Sejauh mana Al-Quran mampu memberi bimbingan, ini dikatakan oleh Al-Quran sendiri. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini membimbing ke jalan yang paling lurus, paling baik, paling benar. Kalau menganalisis karakteristik kalimatnya dari sisi gaya bahasa Arab, ini bisa kita artikan bahwa Al-Quran hadir sebagai solusi terbaik untuk segala permasalahan alam manusia dan kemanusiaannya sepanjang zaman. Ya. Sehingga karena begitu fungsinya, ya, perjalanan kehidupan bagaimanapun, seperti tadi diuraikan di masa globalisasi, milenialisme ini, Al-Quran tetap akan bisa hadir sebagai solusi terbaik. Al-Quran tidak akan kehilangan kata atau konsepnya untuk memberikan solusi terbaik. Kenapa? Karena memang Al-Quran juga memberikan karakteristik hudan itu. Pertama, bahwa Al-Quran dikatakan la raiba fih, tidak mengandung keraguan sedikit pun. Walam yaj'al lahu iwaja, tak ada sedikit pun ada yang bengkok atau yang kurang lurus di dalam Al-Quran. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj.
tidak ada ajaran yang menyempitkan sedikit pun. Justru Al-Quran solusi yang memudahkan. Tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran akan hadir mampu memberi solusi terhadap berbagai permasalahan alam dan kehidupan sepanjang zaman. Kemudian apalagi la ya'tihil batilu min baini yadihi wala min khalfih. Al-Quran tidak tersentuh kebatilan sebelum dan sesudah. Ada lagi wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih. Telah sempurnalah konsep-konsep Rabbu, sidqan kebenarannya, wa adlan dan keadilannya. La mubaddila li kalimati, tidak akan tergantikan konsep-konsep Allah itu. Itulah jaminan-jaminan Al-Quran menurut Al-Quran sendiri yang hadir dalam kehidupan manusia ini sebagai solusi terbaik. Kira-kira seperti itu sementara. Masya Allah Pak Kiai, terima kasih. Nah Pak Kiai, bagaimana pandangan Pak Kiai terhadap fenomena-fenomena saat ini? Banyak generasi muda Islam yang minim akan perangkat pengetahuan, namun mereka mengkaji Al-Quran secara otodidak, bahkan mungkin dari terjemahan Pak Kiai. Menurut Pak Kiai bagaimana dengan fenomena ini? Adanya terjemah Al-Quran itu justru untuk memberi kesempatan kepada Muslim yang tidak memiliki perangkat ilmu-ilmu untuk membongkar Al-Quran, bahasa Arab dan ilmu-ilmu lainnya. Ya. Karena itu siapapun boleh memahami Al-Quran melalui terjemah, tapi sebatas makna yang nampak jelas pada terjemah tersebut. Ya. Sebab itulah urgensinya atau pentingnya ada terjemah supaya umat muslim memiliki pemahaman. Paling tidak itu pemahaman awal ya. Maka tatkala ingin mengembangkan pemahamannya atau ada sesuatu yang kurang jelas, tidak bisa dikira-kira, kira-kira begini atau ditarik sesuai dengan kepentingan kita yang ingin menjelaskan. Itu harus dikonfirmasi kepada tafsir-tafsir. Sekedar contoh ini pengalaman ya. Tahun 90 ada mahasiswa yang coba memahami ayat wayaku, potongan ayat itu wayakunar rasulu alaikum syahida, dan Rasul jadi saksi atas kamu. Mereka gunakan untuk mengajak orang lain masuk kelompoknya. Menurut dia bahwa syahadat yang benar itu harus disaksikan. Dan saksinya Rasul. Kata mereka kalau tidak ada Rasul ya naib Rasul. Kawannya ditanya, apakah syahadat kamu sudah benar? Memang syahadat yang benar itu bagaimana? Yang disaksikan katanya ya. Kalau syahadat kamu pernah disaksikan, baru benar Islam kamu. Kalau tidak disaksikan, belum benar Islam kamu. Bukalah Al-Quran, dua potongan ayat itu wa yakunar rasulu alaikum syahida. Rasul jadi saksi. Tentu saja tersentak mahasiswa baru yang belum mengenal apa, karena potongan ayat itu seperti membenarkan apa yang dinyatakannya. Padahal ayat itu sama sekali tidak bicara begitu. Kalau merujuk kepada tafsir-tafsir yang ada saja kan lengkapnya gini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Itu kalau dihubungkan dengan tafsir bil maksur, itu kan sekaitan dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh yud'a yaumal qiyamah. Nabi Nuh dipanggil pada hari kiamat. Al balagta, Nuh sudah menyampaikan, kata Nabi Nuh, na'am qad balagtu, aku telah menyampaikan. Kemudian ditanya umatnya, hal balagakum, apakah Nuh telah menyampaikan?
Umatnya malah menjawab, ma'atana min nadir. Tak seorang pun ada yang datang untuk memberikan peringatan. Lantas ditanya lagi Nabi Nuh, man syahidalak, siapa yang menjadi saksi kamu? Kata Nabi Nuh, Muhammadun wa ummatuh fatashhaduna lahu annahu qad balag. Mereka menyatakan bahwa Nuh telah menyampaikan, katanya. Nah, hadis ini langsung masuk ke ayat tadi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Di samping itu juga bisa ditafsirkan dengan melacak makna-makna syuhada dalam Al-Quran sebagai pembuktian atas kebenaran. Sehingga litakunu syuhada 'alan nas itu karena di sananya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata itu ummatan khiyara, ummatan udula atau khaira ummah, umat terbaik. Maka litakunu syuhada 'alan nas, supaya kalian jadi sakti kebaikan, kebenaran, dan jadi rujukan bagi umat-umat lain. Itu saja gara-gara ya. Masya Allah, terima kasih Pak Kiai. Nah, lalu kemudian Pak Kiai, ini terkait dengan fenomena zaman sekarang juga, ini ada generasi muda Islam awam mungkin yang terdoktrinasi Pak Kiai sebuah ideologi tertentu, sehingga mereka dengan sangat mudah itu mengkafirkan sesama muslim Pak Kiai. Bahkan ada yang membidah-bidahkan. Nah, pandangan Pak Kiai terhadap fenomena seperti ini bagaimana Pak Kiai? Terima kasih. Nah, kalau seseorang masuk ke dalam Al-Quran sudah terdoktrinasi dengan warna tertentu, maka memaknai Al-Quran itu hanya untuk membenarkan keyakinannya, ideologinya, ya. Nah, seperti yang tadi itu justru, ya. Karena itu mudah sekali menyesatkan yang lain tatkala tidak sama dengan dirinya, atau memang dicari supaya tidak sama dengan dirinya. Mudah menyesatkan, ya. Itu sebenarnya kalau itu berhubungan dengan perbedaan paham, sebenarnya bukan dalam perbedaannya itu sendiri, ya. Karena Al-Quran baik hadis itu terbuka untuk memiliki penafsiran dan pemahaman yang beda, tapi lebih terkait dengan sikapnya. Paling tidak ada yang disebut dalam hadis itu sikap al-ijabir ra'yi. Ada yang sebut muhlikat, satu hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti, dunyan mu'sarah, dunia yang diutamakan, syukhun muta, kekikiran yang diikuti, dan juga al-ijabir ra'yi, merasa bangga dengan pendapatnya, alias merasa paling benar. Nah, bukan karena doktrin luar pun kalau sudah merasa paling benar, ya, maka akan cenderung menyalah-nyalahkan yang lain, bisa membid'ahkan yang lain. Tidak masalah seseorang memiliki pikiran bahwa yang dilaksanakannya benar dan yang dilaksanakan oleh orang lain itu salah bahkan bid'ah. Tidak masalah, itu haknya. Hanya masalahnya dalam sikap tadi. Al-ijabir ra'i, merasa paling benar. Inilah sebenarnya yang menjadi penyakit, ya. Kalau sudah merasa paling benar, itu tidak akan ada kesediaan untuk mendengarkan yang lain. Ekstrim. Tatkala saya menyampaikan bahwa menurut saya ini yang paling benar dan itu salah bid'ah, padahal sekedar perbedaan paham, apakah saya sedang membela Islam? Bukan. Saya hanya sedang membela egoisme paham saya. Karena di sana justru merusak Islam, yaitu merusak persatuan sesama umat. Jadi merasa paling benar itu tidak boleh Pak Kiai, ya? Tidak boleh, itu dilarang oleh hadis, merasa paling benar. Sebab tidak akan seorang pun mengklaim bahwa dirinya paling menguasai Islam. Ibnu Taimiyah saja dalam Raf'ul Malam an-Na'immatil A'lam mengatakan bahwa tak mungkin seorang pun mengklaim bahwa dirinya paling menguasai hadis. Itu baru hadis.
karena saking banyaknya dan juga saking banyak permasalahannya, transmisinya terutama, ya. Tak jarang kan satu hadis disohehkan oleh satu imam dan tidak disohehkan oleh yang lain. Itu kan menimbulkan perbedaan-perbedaan pula. Baik Pak Kiai. Nah Pak Kiai, dalam Al-Quran Pak Kiai khususnya terkait dengan ayat-ayat tertentu, ini banyak para ahli tafsir yang memang menafsirkan dengan beragam pendapat Pak Kiai. Nah mungkin menurut Pak Kiai bagaimana sikap yang harus diambil oleh generasi muda, ya khususnya milenial, terhadap ayat-ayat tersebut dan terhadap tafsiran-tafsiran yang beragam ini Pak Kiai? Oh iya, Bu. Nah, sedikit nyambung dari tadi. Sekali lagi memahami terjemah berdasar makna yang jelas dari terjemah itu terbuka, justru itulah fungsi terjemah. Tapi tatkala ingin mengembangkan makna atau apalagi menafsirkan atau merasa kurang jelas seperti yang tadi ya, Rasul jadi saksi itu bagaimana, itu harus berkonfirmasi kepada tafsir-tafsir. Nah, tafsir yang mana umpama yang dimaksud dengan pertanyaan? Oh, tafsir itu banyak sekali coraknya, ya. Banyak sekali perbedaan keluasan dan kedalamannya, ya. Kalau umpamanya kita ingin bertanya yang sedang dicari itu masalah hukum, maka sebaiknya merujuk ke tafsir-tafsir hukum. Sebab mau tidak mau tafsir itu dipengaruhi oleh keahlian para penafsir seperti Al-Imam Al-Qurtubi, ya kan? Nah, sangat luar biasa. Tobari itu tafsir-tafsir induk, ya, diakuinya oleh para ulama. Jadi kalau mau merujuk tafsir mana, tergantung masalah apa yang kita pertanyakan. Kalau masalah hukum, ada tafsir hukum, ada masalah tasawuf, ada tafsir tasawuf seperti Lataiful Isyarat, Imam Qusairi, Al-Bahrul Madid juga tafsir, kemudian Ruhul Bayan itu tafsir-tafsir tasawuf, ya. Nah, ke sana kita bertanya kalau masalah tergantung masalahnya. Masalah apa umpamanya ilmu, nah itu ada sekarang sudah banyak tafsir bil ilmi, ya. Itu corak-corak, ya. Kemudian tingkat kedalaman pun beda-beda, ya. Tapi semua ahli tafsir dapat dipastikan mereka ahli bahasa Arab. Sebab itu pintu pertama untuk membuka dan mengkaji Al-Quran, ya. Bagaimana mengenai perbedaan itu merupakan keniscayaan dari karakter Al-Quran itu sendiri. Coba dalam Al-Quran ada kata yang mengandung dua makna. Yang satu mazaji, kiasan, yang satu hakiki, makna sebenarnya. Ada imam yang lebih menekankan memilih mendahulukan makna hakiki, seperti dalam ayat tertentu, seperti Imam Syafi'i, seperti aula mastumun nisa, ya. Ada yang mendahulukan makna mazaji, ya, dengan kiasan, karena aula mastumun nisa itu auja ma'tum, ya, hubungan intim. Nah, itu dua-duanya sah, ya, dua-duanya sah dan masing-masing didukung oleh dalil-dalil yang memadai, ya. Ada juga lafad-lafad, tadi ada dua makna tapi hakiki dan majazi. Ada juga lafad-lafad yang memiliki dua makna dan kedua-duanya makna sebenarnya yang disebut lafad mustarak, ya. Seperti wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, ya. Nah, qur'un itu apa? Nah, itu oleh para ulama disebut lafaz mustarok karena memiliki makna haid dan makna tuhrun dan dua-duanya hakiki. Itu mau tidak mau akan mengakibatkan perbedaan penafsiran.
Jadi perbedaan penafsiran itu hakikatnya kalau dikembangkan oleh ahli itu kekayaan. Dan tidak akan menimbulkan benturan ya yang saling menyalahkan karena masing-masing mampu memahami keberadaan perbedaan itu. Yang suka jadi repot itu karena tadi merasa paling benar dan kurang memahami bagaimana hadirnya perbedaan itu ya. Akibatnya ini juga ya, kalau sudah al-ijabir ra'yi merasa paling benar ya, maka akibatnya menutup telinga dari mendengar yang lain. Sikap itu sekaligus bertentangan juga dengan Al-Qur'an. Walladzina ijtanabut taghut ayya'buduha wa anabu ilallah lahumul busyra. Fabashshir ibadi allazina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang menjauh tagut dari menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi merekalah kabar gembira. Gembirakanlah hamba-hambaku itu. Yang mana? Allazina yastami'unal qaul, yakni orang-orang yang mendengarkan al-qaul. Al-qaul itu mufrad mu'arraf, katanya mufrad yang ma'rifat. Al-mufrad mu'arraf ta'um, umum ya. Maka kata Ibnu Abbas, ini al-qaul di sana ma hasuna wa ma qabuha minal aqwal. Jadi pendapat-pendapat, pikiran-pikiran yang baik atau yang jelek, bahkan dengarkan saja. Ayat tabi'una ahsana, kemudian mengikuti, memilih yang terbaik. Jadi di sini ada kritisasi, ada analisis ya, sehingga memilih. Nah, itulah anjuran Al-Qur'an. Jangan menutup telinga dari yang beda. Sebelum menyalahkan harus dengarkan dulu. Barangkali yang kita pandang salah itu, yang kita pandang bid'ah itu memiliki dalil atau dasar yang belum kita ketahui, atau beda pemahamannya, atau hadis yang dianggap kita lemah dianggap kuat oleh yang bersangkutan. Nah, dengan demikian maka perbedaan-perbedaan itu seyogyanya menjadi kekayaan ya. Tidak bisa atau tidak boleh pembedaan menjadi pertengkaran, pertentangan. Maka itu saling menyalahkan itu tidak boleh Al-Qur'an. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u, kata Al-Qur'an. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya, wa la tanaza'u. Janganlah kalian bertanaju. Diterjemahkannya itu dalam itu kalau tidak salah saling berbantahan. Tanaju itu asal kata dari naz'u, mencabut. Ada di tafsir Al-Wasit kalau tidak salah, ayyan zi'ama indal akhar wa yulki ma indah. Mencabut kebenaran yang dinyatakan oleh orang lain supaya menerima kebenaran yang kita sampaikan. Itu dilarang, kata itu tanazu. Ya, nanti fatafshalu, kata Al-Qur'an, nanti kamu akan lemah. Watad'upu, tad'upu watajbunu, tafsirnya tuh takut dan lemah. Watadhabari hukum, bahkan hilanglah rihukum. Rihukum itu ditafsirkan oleh para ahli tafsir quwwatukum, akan hilanglah kekuatan. Betapapun banyak muslim kalau pertengkaran saja saling berselisih maka akan lemah ya, dan hilang kekuatan, bahkan bisa jadi berbalik menjadi kekuatan yang memusuhi Islam. Terima kasih. Kira-kira begitu. Perbedaan pendapat itu tidak mesti harus disikapi negatif Pak Kiai ya. Jadi harus ada positif juga ya, memperbanyak khazanah mungkin Pak Kiai ya. Bukan, iya, bahkan tidak boleh. Kalau perbedaan-perbedaan itu secara metodologis kajiannya benar, ya, seperti dilakukan oleh para ahli tafsir yang mumpuni, oleh ulama-ulama mazhab dalam mengembangkan mazhab itu, ya. Nah, justru itu suatu kekayaan, ya. Baik Pak Kiai, sekarang Pak Kiai kan era globalisasi Pak Kiai ya, teknologi semakin canggih untuk sekarang. Nah, banyak sekarang Al-Qur'an digital Pak Kiai ini.
Nah, bagaimana pandangan Pak Kiai terhadap Al-Quran digital ini? Apakah Al-Quran digital ini sudah masuk ke dalam lembaga tashih sehingga tidak terjadi kekeliruan, Pak Kiai? Karena mungkin banyak generasi muda ini yang ingin bertanya apakah status hukumnya sama dengan dengan Al-Quran biasa, Pak Kiai, yang kita bawa gitu setiap saat. Oh iya, pertama kalau dari segi keabsahan, saya pikir yang mengembangkannya dalam bentuk digital tidak membuat sendiri, tidak mengarang sendiri, ya. Rata-rata yang dimasukkan ke Quran digital itu justru Quran atau terjemah-terjemah yang sudah memiliki legalitas yang kuat dari lembaga-lembaga di berbagai negara itu, ya. Kecuali yang diterjemahkan secara personal itu, ya. Dari sisi keabsahannya itu saya pikir seperti itu. Sebab mereka pun yang mengembangkannya secara digital menyadari bahwa mereka tidak memiliki kapasitas untuk membuat terjemah sendiri atau sarah sendiri, ya. Kemudian kalau dari sisi hukum penggunaannya, ya. Nah, ini masih ada perdebatan. Apakah sama Quran pada digital, pada gadget kita dengan mushaf? Nah, ini ada yang menyamakan, ya, karena katanya substansinya sama. Tapi juga ada yang membedakan. Kalau mushaf itu sekali ada di mushaf, teks Al-Quran itu tidak pernah hilang lagi. Ya. Nah, sehingga kapanpun dibawa itu tetap ada. Sedangkan kalau di digital ini, di HP umpamanya, ya. Nah, apakah huruf-huruf yang muncul itu permanen gitu, ya, sehingga sekalipun mati tetap ada? Nah, itu terus terang saya dalam hal ini tidak bisa mengomentari, ya. Sehingga kalau sudah padam, apakah tidak ada sama sekali itu? Sehingga kalau dibawa ke WC akibatnya gimana? Nah, ini ada hubungannya. Kalau saat hidup ini memang muncul, tapi saat mati memang sama sekali tidak ada jejaknya, mungkin lain hukumnya, ya, dalam membawa dan juga membacanya, ya. Tapi kalau dalam membacanya sekali dibaca tentu saja diharapkan akan lebih baik, lebih mantap, kira-kira lebih ikhtiyat, ahwat, lebih ikhtiyat kalau ya dalam keadaan suci, ya, sama dengan mushaf itu. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Kiai, mungkin ada nasihat mungkin dari Pak Kiai bagi generasi muda, Pak Kiai, dalam bagaimana cara mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Dan kebanyakan mungkin ada juga yang memahami bahasa Arabnya masih minim, Pak Kiai. Nah, menurut Pak Kiai bagaimana nasihat-nasihat agar mereka mampu mengetahui Al-Quran dengan baik dan benar, Pak Kiai? Iya, tentu saja semua muslim diharapkan mampu atau berusaha memahami ajarannya. Ya, jangankan yang memiliki bahasa Arab minim, yang tidak sama sekali pun diharapkan ada terjemah. Nah, terjemah itu urgensinya untuk itu, ya. Hanya sekali lagi tadi pemahamannya terbatas, sebatas makna yang jelas pada terjemah. Tapi bagaimana kira-kira kiat-kiatnya atau langkah-langkahnya? Pertama harus memiliki niat yang lurus, ya. Untuk apa mengkaji Al-Quran, ya, lurus dan tulus. Bahkan ada semacam isti'anah, memohon bantuan kepada Allah supaya dengan baca Al-Quran itu ataupun terjemahan kita terhindar dari pemahaman yang salah. Nah, kalau dari begitu, maka Al-Quran yang sifatnya cahaya itu dimasuki oleh pikiran dan hati yang penuh khusyuk tawaduk kepada Allah, mohon bimbingan, insya Allah, ya, akan jadi cahaya yang lebih kuat, ya. Itu kedua. Selanjutnya, nah,
tadi yakni bahwa memahami sebatas apa yang jelas pada terjemah. Kalau ingin mengembangkan, apalagi mengatakan, menafsirkan, menurut saya tafsirannya begini, itu harus berkonfirmasi kepada tafsir-tafsir, terutama tafsir-tafsir induk, ya yang tadi disebutkan, ya. Nah, sekarang kan sudah mudah tafsir-tafsir juga ya, tinggal di download saja dan udah ada terjemahnya. Paling syukur kalau bisa membandingkan 1-2 tafsir. Itu sekarang mudah dilaksanakan oleh generasi muda kita ya. Nah, diharapkan juga punya guru gitu ya. Mereka itu untuk berkonsultasi ya, supaya sebelum memastikan pemahamannya yang menurut dia adalah pengembangan pemahamannya dari itu, dikonfirmasi dulu, ditanyakan dulu kepada guru yang menurutnya cukup mumpuni ya, memiliki syarat untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, itu saja mungkin kira-kira, dengan seperti itu saja secara sederhana insya Allah akan terkawal ya. Baik Pak Kiai, terakhir mungkin Pak Kiai ya, pertanyaan terakhir ini terkait dengan media sosial Pak Kiai ini. Nah ini mungkin banyak juga generasi zaman sekarang Pak Kiai ya, mereka mengambil referensi-referensi hanya mengandalkan dari menonton video YouTube misalkan, atau mereka mengambil dari referensi-referensi yang kurang kredibel mungkin Pak Kiai. Nah pandangan Pak Kiai bagaimana Pak Kiai? Terlebih di saat-saat ini, mungkin ini yang diungkapkan oleh hadis, sayati alaikum zamanun ya, atau fitanun kakita'il lailil mudlim, akan datang kepadamu fitnah-fitnah yang tak ubahnya seperti malam gelap gulita. Artinya sulit sekali melihat yang benar, yang baik, sehingga kita tidak bisa dengan mudah menangkap informasi yang benar, yang baik. Kadang-kadang kebenaran pun di belakangnya ada motif yang tidak jarang ya. Apalagi dalam pertarungan politis yang kadang-kadang lebih mengedepankan kepentingan kelompok, kepentingan ego pribadi, itu sangat rentan. Nah, karena itu perlu sangat hati-hati ya, perlu sangat hati-hati untuk menerima, mendengar, mengikuti informasi itu ya. Sebab semacam WA itu tak jarang memudahkan, tapi kadang-kadang lebih jarang mengikis keimanan itu, mengikis keikhlasan seperti saya ini saja ya. Kadang-kadang ada yang meninggal gitu ya, mengucapkan doa itu di copy paste saja, kadang-kadang dibacanya mah tidak, supaya diketahui bahwa saya ikut mendoakan, padahal mendoakannya tidak. Coba, itu kan sudah mengikis amal sebenarnya ya. Itu luar biasa. Maka sebaiknya ya lebih baik berdoa saja tanpa harus di copy paste gitu, copy paste. Nah, itu kenyataan ya. Kadang-kadang kita puas sekali menampilkan profil saya dalam orang menyanjung kita. Aduh, apakah itu sedang membina diri kita atau justru menjerumuskan diri kita? Harus dievaluasi ya, itu kira-kira. Baik Pak Kiai, terima kasih. Baik, alhamdulillah acara kajian Al-Quran dengan tema interaksi generasi muda Islam bersama Al-Quran telah selesai. Terima kasih Pak Kiai atas nasihat-nasihatnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalangan generasi muda Islam, dan tentunya agar mereka lebih mau berinteraksi dengan Al-Quran Pak Kiai. Baik, terima kasih para hadirin. Kita tutup saja dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah.